Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirlita Goi. Saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan angkatan 2018, Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Jadi, saya akan memaparkan hasil review jurnal yang berjudul Basis Biokimia pada buah dan sayuran yang terjadi perubahan baik secara penampilan maupun tekstur. Berbicara mengenai penampilan dan tekstur, yang mana kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat mendasar ketika kita akan menentukan buah dan sayuran mana yang akan kita pilih. Karena pada dasarnya buah dan sayuran yang kita pilih tidak selamanya kualitas dan umur simpannya masih tetap terjaga, sehingga itu kita harus lebih teliti dalam memilih bahan pangan tersebut. Jadi berbicara mengenai penampilan buah atau sayuran yang baru dipotong, yang mana merupakan hal yang sangat terlihat nyata, sehingga sangat mudah bagi kita dalam memilih buah dengan sayuran yang masih terjaga kualitasnya, baik secara penampilan ataupun tekstur. Jadi saya akan menceritakan faktor-faktor yang terjadi saat proses pemotongan, baik dari banyaknya tanaman seperti kecoklatan pada buah dan hilangnya klorofil dalam produk hijau. Juga beberapa contoh masalah khusus seperti tanaman tertentu, yaitu pada wortel seperti blues on putih dan pengembangan off warna dalam alliums. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kecoklatan pada buah ataupun sayuran. Jadi kecoklatan ini merupakan masalah khusus pada buah dengan daging yang putih seperti pada buah apel dan pir, tetapi juga merupakan faktor dalam banyak produk buah dan sayuran segar lainnya. Sementara reaksi pencoklatan adalah pusat untuk memahami mekanisme biokimia. Penting juga untuk mengevaluasi konteks lokalisasi subseluler. Untuk memahami lebih lanjut mengenai reaksi pencoklatan, akan saya ulas dalam gambar atau dalam penjelasan dalam gambar mengenai penjelasan dari reaksi pencoklatan seperti ini. Jadi dalam gambar ini dapat kita lihat bahwa dalam retikulum endoplasma, protein yang terlibat dengan sintesisnya dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma atau secara longgar terkait dengannya. Nah, setelah terbentuk, senyawa-senyawa ini akan terglikolisis dan kemudian diekstrusi dalam vesikel pengangkut yang terbentuk dari membran retikulum endoplasma. Vesikel-vesikel tersebut merupakan kendaraan di mana senyawa fenolik diangkut ke vakuola atau ke kompartemen dinding sel apoplas. Ada sejumlah senyawa kecil fenolik yang dapat ditemukan dalam kromoplas, sitoplasma, dan mitokondria. Jadi kemungkinan formulasi yang mengandung kalsium dan askorbat berperan mencegah terjadinya kerusakan sel dan juga membran memodulasi aktivitas PPO dalam sel yang sudah rusak, di mana hilangnya kompartementalisasi telah terjadi. Sebaliknya, ada formulasi inhibitor PPO yang bertindak untuk mengendalikan kecoklatan. Kecoklatan pada umumnya dianggap sebagai konsekuensi langsung dari tindakan PPO pada polifenol. Akan tetapi profil substrat polifenol dalam jaringan tertentu juga akan berdampak pada potensi browning yang diperantarai oleh POD, karena beberapa substrat fenolik misalnya pada kota ketakin
yang berpotensi menghasilkan lebih banyak H2O2 daripada yang lain. Jadi untuk memahami browning, saya akan memperlihatkan mekanisme untuk browning yang melibatkan interaksi substrat polifenolik dengan PPO pada oksigen seperti pada gambar berikut. Jadi berdasarkan gambar ini dapat dijelaskan bahwa PPO mengkatalisasi dua reaksi, yaitu hidroksilasi monofenol yang menjadi difenol dan oksidasi difenol menjadi quinion. Reaksi hidroksilasi relatif lambat dan menghasilkan produk yang tidak berwarna. Sebaliknya dengan reaksi oksidasi, ia relatif cepat dan quinion yang dihasilkan berwarna. Reaksi selanjutnya dari quinion menyebabkan akumulasi melanin yang merupakan pigmen yang menjadi coklat atau hitam yang terkait dengan kecoklatan dalam jaringan. Selanjutnya faktor yang kedua yaitu perubahan warna yang melibatkan degradasi klorofil, di mana pada faktor ini terjadi penguningan atau kehilangan warna hijau. Biasanya dianggap sebagai konsekuensi utama degradasi klorofil. Namun, degradasi klorofil juga dapat menyebabkan perubahan warna yang mirip dengan kecoklatan pada produk potongan segar yang diperlakukan dengan saus salad. Yang kedua, jenis perubahan warna dikaitkan dengan jalur yang sama untuk kerusakan klorofil. Namun, perubahan warna kecoklatan adalah konsekuensi dari metabolisme molekul klorofil yang secara tidak lengkap. Berikut saya akan tampilkan gambar, yaitu pH rendah juga dapat menonaktifkan enzim pendegradasi klorofil yang memiliki pH optimal sekitar 7,0. Berikut gambarnya. Dari gambar ini terlihat bahwa terjadi penguraian transformasi yang sangat terkendali dan relatif baik. Mekanisme kedua berkaitan dengan reaksi terkait peroksidasi. Ada sejumlah reaksi peroksidasi yang dapat menyebabkan oksidasi klorofil, termasuk reaksi yang menggunakan sebagai senyawa fenolik substrat nitrit. Interaksi peroksidasi dengan senyawa fenolik ini juga menghasilkan produksi anion superoksida secara bersamaan yang dapat secara langsung mengoksidasi molekul klorofil. Adapun faktor berikutnya yaitu perubahan warna permukaan yang sangat spesifik yang disebut dengan blush putih dan terjadi akibat dari paparan dinding sel yang rusak pada saat proses pemotongan, misalnya pada wortel. Kemudian untuk perubahan warna secara aliums biasanya terjadi pada bawang putih dan daun bawang yang terjadi sebagai akibat dari gangguan sel. Kemudian pencoklatan sekunder terjadi sebagai lawan dari sifat menyebarnya kecoklatan dari potongan tepi dan waktu terjadinya. Banyak aspek tekstur dikuantifikasi secara subjektif, terutama terkait sifat mekanik. Adapun hilangnya kualitas tekstur pada pemotongan seluruh buah, perubahan ini mempengaruhi struktur dan kekuatan dinding dan akibatnya menghasilkan pelunakan pada buah. Kemudian hilangnya kualitas tekstur pada potongan baru. Kemudian selain penampilan, kita akan masuk pada bagian tekstur. Tekstur muncul dalam banyak samaran, misalnya kerenyahan, kekerasan, kecepatan makan, kegerahan, dan lain sebagainya. Ada dua faktor yang paling mempengaruhi rasa dari buah atau sayuran, yakni ketegasan dan kesegaran. Dan untuk kesegaran yang dirasakan juga dipengaruhi oleh susunan sel dari suatu jaringan.
sel-sel besar memiliki kandungan relatif yang lebih besar dari getah sel dan cenderung membelah lebih mudah. Berikutnya kita akan membahas mengenai hilangnya kualitas tekstur pada pematangan seluruh buah. Jadi hilangnya tekstur ini dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan peran etilen dalam proses pemasakannya, yaitu buah klimakterik yang menghasilkan etilena dalam jumlah besar dan di mana pemotongan dipromosikan oleh etilena seperti tomat, persik, apel, pisang, dan buah kiwi. Dan yang kedua, buah non-klimakterik yang hanya menghasilkan jumlah etilena basal rendah selama pemasakan dan di mana pemasakan tidak sensitif terhadap etilen oksigen seperti anggur, stroberi, semangka, nanas, dan jeruk. Kemudian akan saya tampilkan seperti pada gambar berikut. Gambar tersebut merupakan representasi skematis dari pelunakan dan perubahan pada komponen dinding sel yang terjadi selama pematangan, dan bahwa urutan kronologis dan luasnya sebagian besar peristiwa ini bervariasi di antara jenis buah, dengan beberapa proses berkurang atau tidak ada spesies lain. Berikutnya, hilangnya kualitas tekstur pada potongan baru. Jadi, tekstur jaringan buah atau sayuran merupakan gabungan dari banyak faktor, beberapa di antaranya yaitu bersifat genetik, beberapa lingkungan, dan beberapa karena penanganan dan penyimpanan pasca panen. Tingkat keparahan luka yang disebabkan oleh berbagai tahap menghasilkan potongan segar yang memiliki efek besar pada umur simpan produk dan dapat lebih besar untuk buah klimakterik yang menyebabkan etilena yang diinduksi oleh luka memicu pematangan dan pelunakan. Faktor utama lainnya dalam hilangnya tekstur yakni diinginkan adalah hilangnya air dan perubahan osmotik. Kehilangan air menyebabkan hilangnya turgor dan kerenyahan dan cepat terjadinya pada produk yang dipotong baru karena tidak adanya kutikula dan lapisan subepidermis dari paparan jaringan internal. Namun kehilangan air bisa sangat terbelakang dengan kemasan yang sesuai. Jadi kesimpulannya yaitu perubahan warna dan tekstur sangat luas meskipun tidak berarti lengkap. Penerapan pengetahuan ini untuk masalah warna dan tekstur tentu sangat penting untuk manajemen kualitas dalam produk buah maupun sayuran segar. Kombinasi perawatan mungkin juga menguntungkan, tetapi ini harus dioptimalkan untuk spesies dan bahkan untuk setiap kultivar yang digunakan. Sekian dari saya. Bila